Saya mau ke Pak Tulus di sini di layar saya, Pak Tulus. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Tulus. Warahmatullah. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional. Yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Budaya Baca, Bapak Dr. Adin Bondar, kemudian teman-teman panelis, dan terkhusus kepada Saifullah, selamat dengan teman-teman telah menghadirkan salah satu pedoman ya untuk kegiatan literasi kita di perpustakaan. Batasan dari FGD pada hari ini adalah bagaimana strategi dan acuan teknis pedoman literasi bagi pustakaan dan pegiat literasi. Saya sudah baca-baca draftnya dan ada beberapa saya catatan-catatan karena memang kalau saya kan praktisinya yang praktek langsung. Betul, Pak Tulus. Kalau dari segi teorinya ya saya anggap Pak Asep udah maksimal lah ini diberikan kepada kami semua. Hanya saja pada teori tersebut penyebutan kata pengelola perpustakaan. Kami selaku pustakawan yang sehari-hari mempelajari undang-undang, perka, kemudian PP, itu saya sudah tidak menjumpai lagi istilah pengelola perpustakaan, tapi tenaga perpustakaan. Nah, jadi pustakawan itu kan juga masih tenaga perpustakaan. Jadi tidak ada lagi pengelola perpustakaan. Sama dengan pengunjung itu kan pemustaka ya diganti. Jadi salah satu mengimplementasikan regulasi itu salah satu juga bagaimana kita menggunakan istilah-istilah dalam peraturan-peraturan. Jadi nomenklatur, ya itu kan tenaga perusahaan, tidak ada lagi pengelola. Jadi mungkin ini yang bisa masukan saja buat Pak Asep. Tapi kalau pengennya pengelola ya nggak apa-apa ya lah dari Pak Asep lah. Terus yang selanjutnya, saya sebenarnya pengen ya menemukan di pedoman ini adalah implementasi dari pedoman literasi untuk kesejahteraan atau literasi informasi kesejahteraan. Jadi saya berharap juga dalam pedoman ini harus terlihat jelas ya dalam pemetaan berjenjang ya dengan tahapan usia dan perkembangan kemampuan literasi seseorang. Saya ini hanya mengutip dari literasi menurut Profesor Pendidikan Elizabeth Sulby bahwa kemampuan literasi itu kan ada 4 ya, itu walaupun sederhana sekali. Namun dalam perkembangan kemampuan literasi seorang itu ada tingkatan, sehingga pustakawan dan pegiat literasi di semua jenis perpustakaan itu dapat mudah menerapkan dan mengembangkannya. Contoh, untuk pembinaan kegemaran membaca. Usia kelompok bermain atau TK, kegiatan mengenal kata atau kosakata melalui keterampilan menyimak, contoh dengan mendengarkan dongeng, itu sebagai literasi yang paling dasar bagi anak usia dini. Itu yang mungkin bisa dikasih contohnya dalam pedoman tersebut. Kemudian usia SD, MI, kegiatan sudah naik lagi, bukan lagi dia menyimak, tetapi bagaimana dia telah menceritakan buku yang telah dibaca atau dia bercerita, seperti yang dilakukan Pak Dr. Adin, ya, ada lomba bercerita. Itu salah satu memang tahapan literasi bagaimana anak-anak itu terampil berbicara setelah keterampilan menyimak tersebut. Kemudian usia SMP atau madrasah sanawiyah, kegiatan sudah mulai ditingkatkan, menilai isi buku, membaca kritis, melalui resensi buku, kegiatan-kegiatan tersebut ya, resensi buku sebagai keterampilan membaca dan memulai mengenal ragam tulisan. Dan inilah yang kami lakukan di Kota Makassar ya. Jadi semua kegiatan kami itu berjenjang, mulai dari TK, SD, SMP. Kemudian di SMA itu kita kembangkan lagi kegiatan menulis seperti lomba karya ilmiah remaja. Ini saya tunggu-tunggu juga Perpustakaan Nasional sama provinsi membuat kegiatan ini supaya ada kelanjutan dari kegiatan-kegiatan kami di daerah. Dan tulisan lainnya sebagai puncak dari kemampuan literasi, yakni kemampuan menulis. Nah, nanti mahasiswa dan masyarakat umum itu sudah mampu menggunakan keempat literasi tersebut untuk kecakapan hidupnya, membuat produk, konten kreatif, dan lain-lain. Apalagi sekarang di era digital, itu sudah bisa dipikirkan di pedoman tersebut bagaimana konten-konten digital yang dimunculkan seperti kata Ibu Erlin tadi ya, bagaimana membuat video ya. Sekarang kan orang jadi kreator kreatif di video ya, yang bisa menghasilkan taraf hidup yang tinggi ya. Kemudian saran selanjutnya untuk pembelajaran sepanjang hayat ya, seperti yang diresahkan oleh Ibu Erlin, Ibu Rice tadi, Bu Dr. Rice, bahwa kita ada sebenarnya 3 yang menjadi permasalahan untuk penerapan atau keberlanjutan dari literasi untuk kesejahteraan. Pertama, adanya dukungan dana. Ujung-ujungnya ini kan adalah kebijakan.
dana, kemudian tempat, dan juknis. Ya, ini juknis nanti yang terakhir yang saya dengar tadi, dari keberlanjutan pedoman ini nanti ada juknis. Untuk dukungan anggaran ini bisalah minimal ya, apakah nanti dari APBN, APBD, atau CSR, atau partisipasi masyarakat, walaupun minimal untuk transportasi seperti transportasi pengajar. Kita punya 10 kelas untuk kelas pengembangan masyarakat. Kemudian ada tempat. Perpustakaan harus ada tempat atau area kelas ya. Jadi tempat itu berkegiatan untuk memadai termasuk peralatan yang mendukung, dapat juga dilakukan dengan virtual seperti kata Ibu Erlintan dan Ibu Rizky tadi. Kemudian mentor pengajar membuat dan memanfaatkan studio mini, dan alhamdulillah Kota Makassar sudah punya studio mini walaupun kecil-kecilan, Bu Yuli. Ya. Kemudian ada juknis ya, ada juknis nanti minimal 1 kegiatan wajib yang dilakukan semua perpustakaan, satu saja juknis. Kenapa hanya 1? Ini hanya untuk contoh mengimplementasikan saja. Sebenarnya ya, juknis tersebut bisa menjadi contoh bagi yang lain, apalagi di era digital. Untuk kelas kreator pembuatan video, semoga semua rame-rame lah kita buat video nanti masyarakat yang positif supaya meramaikan media sosial yang konten-kontennya banyak negatif, sehingga perusahaan menyerbu ya media-media sosial, sehingga bisa juga menjadi peluang bagi mereka, bagi masyarakat. Kelas lainnya itu diserahkanlah ke masing-masing nanti perpustakaan ya, sesuai potensi daerahnya masing-masing. Kemudian contoh yang kami lakukan di Kota Makassar itu ada 10 kelas ya. Itu kami berkolaborasi dengan pegiat literasi sebagai mentornya ya, sebagai pengajarnya. Ada 10 kelas, ada kelas Microsoft Word, Excel, ada kelas menulis, kelas mendongeng, kelas bahasa Inggris, kelas fotografi, kelas desain grafis, bahkan yang kelas desain grafis itu setelah keluar dari kelas tersebut dia bisa membuat cetakan MOOC, ya pin, kemudian macam-macam dia buat cetakan. Ada kelas speaking dan lain-lain. Jadi yang kami buat ini ternyata anggarannya sebenarnya nggak banyak. 10 kelas itu kami hanya butuhkan anggaran 36 juta per tahun dengan output peserta itu 450 orang. Ini jauh lebih murah dan berlipat-lipat ya, murahnya dibandingkan kegiatan sejenisnya yang dilakukan 1 kali di hotel yang pesertanya 100, anggarannya 70 juta ya. 77 juta per kegiatan ya, itu sekitar itu anggarannya. Tapi kalau saya buat kelas ini saya bisa keluarkan 450 orang hanya 36 juta saja. Sebenarnya bagi perpustakaan nasional enggak banyak lah ini, kalau umpamanya kabupaten kota nanti ya diberikan bantuan lah ya untuk implementasi ini ya. Kalau umpamanya cuma 10 juta, 20 juta, kita nanti akan buat kelas berapa lah yang bisa mengakomodir ini. Jadi kami butuhkan kalau di kelas kami itu biaya transportasi pengajar, dan mereka pengajar itu melalui dedikasi dia enggak minta banyak, dia hanya butuh transport. Jadi saya hanya memberikan itu 100.000 per pertemuan, dikali 12 pertemuan, dikali 10 kelas, dikali 3 angkatan, yaitu sekitar 36 juta, dan setiap kelas itu diisi maksimal 15 orang agar efektif. Dan kelas ini sebenarnya saya mau lakukan daring tahun ini, Pak Adin dan Bu Yuli. Tapi ternyata kita kena refocusing, jadi anggaran kami terambil COVID, sehingga kami tidak bisa melakukan kelanjutan kelas ini. Sehingga saya berharap nanti tahun depan ini kelas ini bisa menjadi ke depan bisa menjadi virtual gitu. Jadi untuk keberlanjutan begitu, saya berharap nanti bisalah nanti pusat bisa mensupport. Kemudian jangan lupa juga ya, di pedoman ini mungkin ada juga mencantumkan penghargaan lah bagi para pelaku yang telah melaksanakan kegiatan tersebut sebagai wujud motivasi, memberi apresiasi dan atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Dan nanti ya pusat lah yang menentukan apa saja dukungan support, apakah dukungan pembiayaan atau pelatihan yang seperti dikatakan oleh Ibu Dr. Rice dan Ibu Erwin. Jadi saya berharap begitu. Saya berharap bahwa pedoman literasi ini bukan hanya pedoman saja seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, tapi diimplementasikan. Dan saya selaku pelakunya yang di bawah mengimplementasikan itu sulit ya di para pemangku kepentingan. Jadi saya berharap begitu. Mungkin support dari perusahaan nasional itu kami sangat butuhkan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tulus.
sharing pengalamannya dan meng-highlight beberapa isu-isu penting yang memang harus karena sebagai pelaksana ya, termasuk di dalamnya soal pengembangan dan kompetensi, juga program, pengelolaan program, bagaimana penjenjangan